Loh, dari tadi aku udah ngomong ternyata mic-nya lupa aku nyalahin. Semua target terlihat. Kimi siap menembak. Nah, udah dari tadi aku nyalain mic ternyata ke-mute, bro. Ya ampun. Nebak lagi gak? Nggak mungkin dong 3 kali aku bener. Iya, 3 kali dapat lagi atau menang dapat lagi itu kau dapat piring gak sih? Ini kalau misalnya si F4 bisa dapat lagi, menang lagi dari segi prediknya sih dapat piring, bro. Nggak mungkin dong. Kita akan coba lihat ya. Ini kiri kah, kiri kah, kiri kah? Raja Daerah, iya Raja Daerah. Ini counternya siapa, guys? Dan negeri ini akan menjadi kuburan kalian. Nggak mungkin lah ya katanya. Nah, kita coba cek dulu guys. Drapiknya ya. Drapiknya sampai berapa match bang katanya. Ini turnamen offline teman-teman dari Emados ya. Emados Mobile Legends Championship guys. Ini turnamen internal mereka. Kiri ambil Valen kata Dennis tuh. Kiri apakah akan ada yang ambil Valen guys? Suara merdu dari Karena ada Parsha, ada juga Tigreal sih. Oke sih, benar sih guys. Bang, Rex selamat masuk gak? Rex selamat. Ayo. Tim Amar 2 abis ini ada tim Gudang 3 lawan tim Amar 2 guys. Kalau abis ini ya. Aku kan katanya. Berarti aku kiri ya. Ini aku kiri nih guys, berarti guys. Kiri ya, kita coba lihat ya. Ada Daerah, ada juga Hero Soyu. Zetian tapi yang mencoba untuk mereka ambil. Sis jam berapa bang? Sis kagak ada guys. Sis nggak ada, ini turnamen ya teman-teman ya. Feeling katanya. Wah, kita lihat dulu ini untuk pick yang akan dilakukan terakhir dari teman-teman tim Gudang 1. Kalau menurutku yang kalah itu tim yang biasanya hancur, minion bang. Adalah katanya Lord mana Lord? Tekadku membara seperti api. Mute-nya malah Valir guys. Valir ini sih oke sih kalau pengen Lancelotnya nggak main atau pengen Tigrealnya nggak bisa. Mendekat ya ke arah teman-teman dari tim Gudang 1 kalau misalnya ada pengen buka war ya. Untuk melindungi gadis kecilku. Sama Johead yang juga udah berhasil diambil. Johead XP berarti nih. Oke. Kesel gak tuh katanya. Dorong TG. Berapa game lagi mas? Ceka nggak ada temen nih parah katanya. Johead di luar prediksi. Makanya ya ini harus dilihat dulu sampai akhir guys. Kalau dari segi grafik baru kita menyimpulkan siapa yang kira-kira. Kayak tadi ya Joy kalau tiba-tiba jadi Jilong sih kan bisa pindah arah ya. Nggak apa-apa ya, tetap kanan katanya Bang F4 ya. Kita akan lihat prediction yang tadi sempat dilakukan oleh F4 ya. Nggak ada ya Dennis ya. Itu apa bejir? Kok pom bensin masa makanan? Ini ada Daerah, Soyu, Valir. Cuma menurutku sih oke sih Johead guys. Dia tahu dia nggak akan bisa ngasih serangan yang mungkin besar, tapi bisa all in dari segi serangan dan efek sisinya bakal dispamin ke arah si Daerah guys. Mungkin ini bisa jadi salah satu cara ya buat nantinya XP-nya dipegang oleh Johead mungkin. Oke, kita langsung aja masuk ke game ke-6. Tentunya ini adalah turnamen dari Emados Mobile Legends Championship dan ini masuk dalam round pertama kayaknya masih ya. Pertarungan antara tim Gudang 1 melawan tim dari Doni 2. Kita akan lihat saja siapakah yang akan berhasil bisa memenangkan pertarungannya di game kali dan kami langsung ke arah top lane. Ada sang Radesa yang kini ada di arah atas mencoba untuk melakukan sepertinya langsung sebuah serangan. Mencoba berhadapan dengan Gami, tapi kali ini Gami mencoba untuk berhati-hati tentunya dengan range damage area yang dipunya oleh sang Radesa. Tapi terlihat di area Little Wonder kini ada perebutan. Siapakah yang akan berhasil mengambil ke arah sebuah Little Wonder pertama?
Lihat pancinya ya, begitu cepat untuk bisa membuka pengambilan dengan satu retribution. Tapi serangan pun terbuka, area pun dalam bahaya. Bahkan kini akan ada satu serangan tambahan yang memasakkan dirinya pun hampir saja dijadikan opsi. Namun masih ada pertarungan yang juga terjadi dari Bottom Lane kali ini. Satu serangan tambahan lagi akankah berhasil membuat Rafle pun kini terkena eliminasi. Wave Minion. Oke, map udah ya. Mulai dijalankan. Udah. Aman, lupa lagi guys, hari-hari guys. Cuma sekali game kak. Iya, best of one dulu guys kalau untuk round 1 ya. Kadang suka lupa guys. Sorry. Harus dipencet soalnya ya. Harus dipencet soalnya bro. Tersontekan seperti gagal untuk bisa membuat Gami pun ditumbangkan. Mencoba pulang ke arah belakang. Mencoba memberikan recall yang sepertinya kini harus bisa untuk dia lakukan. Dan Chester yang mencoba untuk menjaga posisi di arah turtle sana. Berhasilkah nantinya untuk bisa mendapatkan turtle yang ada di arah Tuplin. Dan ternyata Sin ya udah memulai serangan duluan ya. Mencoba untuk mendapatkan turtle pertama dengan cepat. Meskipun gak akan mudah karena bantuan pun gak ada. Tapi ternyata ada pemain yang harus dilempar timnya sendiri. Namun masih ada serangan yang juga terjadi. Namun kini pasukan dari tim Doni yang sepertinya berhasil untuk bisa mengambil karena sebuah turtle yang pertama retribution berhasil on point. Tapi first blow pun juga berhasil didapatkan untuk pasukan dari tim Doni. Serangan kedua juga akankah berhasil untuk membuat mereka pun menambah poin kill lagi. Dengan ternyata kali ini harus mundur sejenak. Mencoba untuk mendapatkan keuntungan dan mundur terlebih dahulu ke arah belakang. Tapi rush damage yang cukup jauh dari sang Crazy bakal membuat lagi sebuah ancaman. Rafle harus bisa dibilang terpressure ya. Halo Bang Beng. Terima kasih Bang Beng ya. HB anjir. Dengan area yang kini juga masih dijalankan di area tengah. Jasper masih mencoba untuk melakukan beberapa platingan tambahan dan berfokus ya. Menunggu seorang Vario untuk bisa tentunya datang. Karena kalau misalnya nggak ada bantuan juga akan sulit ya. Lolita pengen disuruh melakukan platingan agak sulit sih guys. Cuman kalau ini dengan adanya rotasi yang juga akan dilakukan, ini bakal membuat Rafle sepertinya bakal dalam masalah ya. Karena bisa dibilang sebenarnya Rafle ini emang butuh bantuan banget sih. Harus bisa di cover sih. Dengan gak adanya wave yang kini malah di area tengah lagi, bakal membuat turret akan mulai peran dihancurkan, shieldnya akan mulai dihilangkan. Tapi kita lihat sebuah area di bagian bawah sepertinya akan mulai ada pertarungan. Yang berhasilkah untuk memakan korban buat teman-teman dari tim Doni ya. Kita kali udah berhasil mendapatkan keuntungan untuk pertama kalinya. Mencoba menambah kah, tapi Radesa ini juga masih berada di area atas sana dengan hero Johead yang udah berhasil dapetin satu assist ya. Yang akan mencoba menambah lagi objektif, dimana dirinya mungkin bisa melempar. Langsung kita serang pemain. Berhasil kalau untuk kini ditumpangkan, tapi Dairotnya belum mencoba untuk membuka ultimate-nya ya. Tentunya ultimate yang dipunya oleh Dairot cukup besar, damage yang harus tentunya mengenai. Namun kini Dominant Blast mencoba menyambar juga, tapi dorongan pun gagalkan sebuah ultimate-nya. Dan ini bencana, Nri harus tumbang, di mana Radesa pun juga tersambar. 2 poin kill terjadi dengan 2 pemain tersisa yang ada di arah top lane kali ini. Pengambilan ke arah sebuah turtle pun kini akan mencoba didapatkan langsung untuk pasukan dari tim Gudang. Dengan turtle kedua yang saat ini sedang mencoba untuk mereka follow up, tapi Lancelot yang gak akan tinggal diam, memaksakan meskipun kali ini harus gagal dan retribution yang hilang dan harus membuat dirinya pun juga ditumpangkan. Ini Lutet kini harus berhasil terkena eliminasi pertama kalinya. Dengan ini bakal menjadi keuntungan yang cukup bisa dirasakan di early game buat teman-teman dari tim Gudang. Tapi tentunya ini masih terlalu early sih, dimana masih ada perbedaan dari gold dan juga dari segi point kill yang mungkin bisa terjadi di arah mid atau mungkin di arah late game ya. Dengan pemilihan yang masih juga dilakukan platingan di area atas sana, Radesa ini lebih bermain mencoba untuk ngasih rotasi sih. Karena kalau misalnya dia dipatok cuma satu role, kayaknya agak sulit juga. Lawannya juga Dairot. Kalau misalnya terkena damage dari Dairot bakal sangat-sangat besar ya. Sehingga harus cari XP tambahan atau mungkin gold tambahan untuk nantinya bisa menyamakan lagi dari segi mungkin level. Ya, mau pertarungan di bagian bawah juga kini akankah ada pemain yang harus dijadikan korban? Mencoba waspada, kalau tembakan tadi berhasil mengenai seorang Rafle. Tapi lihat
Flicker tadi sempat terbuka langsung, dimana kita lihat kali ini pertarungan kedua akan terjadi dan pasukan dari tim Gudang pun akan berhasil untuk bisa mendapatkan para pemain, namun malah membuat mereka pun harus merasakan kerugian. 2 pemain pun hilang di bagian depan, memastikan kini ada seorang Looted akan kami coba untuk memaksakan juga sebuah war tambahan dan membuat turret di bagian bawah pun mungkin bisa didapatkan di sana. Ada turret yang mencoba untuk diincar secara perlahan, meskipun ada sebuah shield yang tadi sempat dilakukan seorang Chefstar, tapi sepertinya cukup bisa di-pressure dengan mudah ya. Lihat dengan turret yang kini masih mencoba untuk di-press ya oleh teman-teman dari tim Doni. Berhasilkah mereka untuk mengunci sebuah turret yang pertama di area bawah sana ya? Namun ini juga malah menjadi kesempatan di mana seorang Gami ya mencoba mendapatkan space di arah top lane. Ultimate tadi sempat terkonek. Seorang Chikwe mencoba untuk melakukan serangannya, tapi damage-nya masih gili aja. Belum ada kesempatan yang juga kita perbutkan untuk ke area turtle sana. Siapakah yang akan berhasil untuk bisa mengambil ke arah spot turtle di arah top lane? Ada sebuah lemparan, impulse tadi sempat terkonek, namun Shin mengambil turtle dengan satu retribution, memastikan bahwa 2 pick up pun juga harus didapatkan langsung di tangan serang Shin. Ada double kill yang juga terjadi, bahkan triple kill from Milo, dan apakah Maniak pun juga terjadi di depan sana. Masih sulit dilakukan untuk seorang Milo Geek yang kini juga dalam bahaya dari segi posisinya dengan harus hilang 4 orang member dari teman-teman tim Doni ya. Menurut mereka seperti akan sulit untuk bisa melakukan recovery kalau misalnya ada 1 pemain lagi yang tumbang untuk kali ini ya. Dan ini bakal mulai jadi inceran buat teman-teman dari tim Gudang buat dapetin dari segi turretnya ya. Crazy kalau kita dari segi item-item yang udah berhasil diambil. Ada hero-hero macam ada item-item kayak macam Heptasis dan juga Rose Gold Meteor ya, yang bakal membuka beberapa platingan langsung di area bawah sana. Belum ada war yang cukup aktif yang bisa memasakkan Rafle mendapatkan point kill juga ya. Eri harus bisa mencari momentum yang pas sih, atau mungkin bisa membantu dulu di area bawah agar Rafle bisa dapetin point kill ya. Karena kayaknya emang Iritel di area early butuh banget sih. Kayaknya sosok roamer yang bisa ngebawa dia dapat point kill ya. Dan dari segi inisiasi akan mulai terjadi 4 orang pemain dari pasukan teman-teman tim Gudang pun kini mencoba untuk membuka satu war. Di mana Vidastrek pun gunakan langsung ada serang Milo, tapi kini terlalu membuat dirinya pun Frika di sana. 1 hit tambahan berhasil untuk dibuka dan memastikan 2 orang pemain dari pasukan teman-teman tim Doni pun kini harus terkapar dengan harus ada serangan tambahan yang juga kini akan mendapatkan para pemain. Mundur lagi. Mereka udah dapetin keuntungan dan mereka mencoba untuk stay ya. Dengan keuntungan tersebut nggak mau ada overcommit, namun kini turret pun di bagian bawah akan juga malah dihancurkan. Ada sebuah ancaman yang bisa membahayakan di saat seorang Directnya tadi malah berhasil juga menghancurkan ya. Turret pertama yang ada di arah topen sana. Push yang bisa dilakukan oleh seorang Gami ya. Ini akhirnya juga membawa turret pertama buat teman-teman dari tim Gudang. Dan Vidastrek digunakan lagi. 2 point kill pun kini akan terbuka untuk pasukan dari teman-teman tim Doni. Namun belum ada serangan yang bisa dimanfaatkan lagi, tapi setidaknya udah berhasil dapetin 1 member, dan itu adalah pemain hero Roam ya, yang harus malah hilang. Chefstar diamankan, dan tanpa adanya seorang roamer, apakah setup akan lebih dipermudah buat teman-teman dari tim Doni untuk bisa ngambil ke arah sebuah Lord yang ada di area atas sana? Dengan setup yang akan mulai diinisiasi oleh RY yang mulai menuju di arah Lord dan mencari ya pemain dari tim lawan. Dan 1 buat Rapper Memory gagal untuk bisa membuat dirinya pun selamat. Eliminasi pun terjadi lagi dan lagi. Milo Logic menjadi pemain yang cukup berbahaya dengan 7 pick off dan hanya tumbang 1 kali aja. Mencoba untuk cosplay Sun sepertinya. Dengan Lord yang juga mulai kini dipegang, kesempatan Lord untuk bisa didapatkan kini bakal terbuka lebar buat teman-teman dari tim Doni yang sepertinya kini ada di area atas. Dan akankah berhasil bisa direbut oleh pasukan dari tim lawan dan mencoba untuk memasakkan. Area tumbang duluan. 1 buah inisiasi tambahan pun berhasil terjadi dan Lordnya pun diambil. Bahkan harus juga membuat 2 orang pemain pun hilang. Dan Rafle berhasil dikejar. Wah, Rafle bisa dikejar guys. Dan tadi 1 sontekan sangat berbahaya ya. Menangkap langsung Rafle juga. Dan ini ngebuat juga pasukan dari tim
Doni ya, terlihat dalam masalah. Ada beberapa turret yang mungkin bisa dihancurkan. Lumayan Lord yang juga kini mulai berada di area atas. Ini bakal menjadi ancaman dengan defense yang harus dilakukan. Teman-teman dari tim Doni mencoba untuk lebih tenang. Masih ada kesempatan sih guys buat bisa melakukan comeback, karena di arah early game-nya juga nggak terlalu tertinggal jauh. Dan masuk ke arah mid game, goldnya pun juga nggak terlalu bisa unggul ya. Dengan jauh dari tim dari lawan, kayaknya punya kesempatan yang besar. Meskipun dari segi objektif ini yang juga bisa jadi masalah ya. Mereka juga harus berfokus buat bisa dapetin objektif. Dimana kita juga dari item-item kali ini udah mulai ada tentunya diambil ya. Ada Hunter dan juga War Egg untuk mencari item dari ini Luret. Dan Radesa, kalau kita dari segi itemnya lebih berfokus ke arah damage ya. Kupikir bakal lebih ke arah defense sehingga bisa menjadi pemain kedua ya yang bisa jadi badan selain dari seorang RY. Namun dengan turret lain juga harus dihancurkan di arah bottom lane, menjadi turret keempat yang kini udah dikunci buat pasukan dari tim Gudang. Dan ini bakal membuat pasukan dari tim Doni ya sepertinya harus lebih berhati-hati dengan permainan yang lebih dimaksimalkan untuk satu orang pemain buat nge-push turret ya. Wah, ini mereka enak banget sih guys. Kayaknya harus berpencar sih. Dengan posisi yang terlalu dekat juga itu sebenarnya bisa jadi keuntungan mereka kalau misalnya ada war yang terbuka sih. Cuman kalau misalnya nggak ada yang jaga buat ke arah turretnya masing-masing, itu juga jadi masalah ya. Itu gampang banget buat bisa diambil buat tim dari Gudang guys. Dan ini kita lihat juga untuk kesempatan Lord yang kedua ya, yang bentar lagi bakal muncul. Siapakah akan berhasil dapatkan? Ini Lutet masih harus tertinggal. Kita udah mencapai level yang udah maksimum ternyata. Seorang Sin yang berhasil di level 15 mencoba membuka sebuah kesempatan juga seperti menuju ke arah Lord yang ada di bottom lane. Menunggu nantinya sebuah pengambil ke arah Lord kedua yang mungkin bisa untuk diambil. Tapi Ri akankah bakal membuka sebuah inisiasi duluan dan mungkin bisa membawa ya teman-teman dari tim lawan terkena sebuah comeback di game yang kali ini ya. Yami masih menunggu, lihat dengan item-item yang bakal mencoba membuka satu buah Abyssal Strike. Menyabar langsung ke arah Radesa, bantuan Vika tadi sempat terbuka, namun malah membuat Gary pun terlempar dan ganking pun terjadi. Ini bakal jadi bencana. Kami terlalu memaksakan mencoba untuk mendapatkan peluang, tapi harus lihat bahwa Radesa pun punya flicker ya, yang juga bisa membuat Gary pun selamat dengan Abyssal Strike yang tadi sempat mencoba untuk dikeluarkan dari serang Gami. Outplay yang baik dari Radesa dan kepungan yang sangat-sangat juga baik dari tim Doni untuk bisa membuat gankingan terjadi di sana. Itu yang emang harus dilakukan sih kalau misalnya ada pemain yang terlalu overcommit ya dari tim Gudang. Nama Lordnya ini bakal siapakah yang akan berhasil merebut dengan pengambilan Little Wonder yang juga akan mulai digasak duluan oleh kedua tim. Kontes yang kecil-kecil mungkin bisa terjadi terlebih dahulu ya, dengan Little Wonder yang mungkin bisa diambil. Tunjukkan hokimu Lance. Waduh, udah disemangati nih Lance, nggak gacor. Nanti disetrap ya, nggak bercanda. Nggak guys, aman guys, ini pancinya masih nunggu momen ya. Apalagi dengan level yang masih tertinggal ya. Harus bisa full dulu sih dari segi level, abis itu baru nantinya lebih bisa mungkin bersaing ya dari segi retry, karena keuntungan dari segi level ini juga ngaruh ya dari segi nantinya retry yang akan dia keluarin. Dimana Radesa malah juga memanfaatkan turret langsung di area atas. Hanya tersisa 4 orang member aja. Lihat dari Sunshifter pun tadi sempat terkena sebuah dorongan. Peres Lord berhasil diambil, Retribution terconnect dan war pun berlangsung. Rafle pun terkena cidukan. Dan harus ada pemain yang juga kini bakal terkena eliminasi. Duki membuat satu point kill. Dimana kali ini adakah dua pick up yang akan terjadi karena serang Ciwa yang juga berhasil untuk terkena eliminasi. Dua pemain tersisa mencoba untuk berpencar dengan mencoba untuk menghindari ya sebuah serangan tambahan yang mungkin teman-teman dari tim Gudang satu bisa lakukan. Tapi dengan mencoba untuk membuat turret di bagian tengah pun kini didapatkan akan menjadi masalah besar. Milogic mencoba untuk juga membuka Vida Strike-nya, menangkal sidanya terlebih dahulu. Weaponion di bagian tengah untuk bisa masuk ke arah dalam sana. Seorang Immortal itu berhasil diambil juga seorang Radesa, menjadi kesempatan kedua ya untuk bisa membuat dirinya pun bertahan dari serangan-serangan yang mungkin bisa tercipta ya.
Dan kini mencoba untuk membuat ada wave minion. Kini mulai masuk. Walaupun juga cukup ready untuk bisa langsung menuju ke arah sebuah turret yang ada di area atas sana. Ini bakal menjadi masalah di mana pasukan dari teman-teman tim Doni harus terlihat kini kancuran juga turret yang ada di bagian tengah kali ini. Satu buah eksplorasi masih bisa terjadi dengan lemparan yang juga tadi sempat dilakukan dan sang Raditya untuk bisa membuat mungkin pemain dari pasukan tim Gudang terkena sebuah efek sisi. Cuman hasilnya memang masih nihil untuk terjadi. Dengan kini masih bertahan di area tengah, nggak mau terburu-buru untuk bisa melakukan serangan duluan. Tapi sayangnya ada pemain yang terpancing kah? Bisa menjadi ancaman sih kalau misalnya War dengan nggak cukup banyak pemain untuk bisa memenangkan War tersebut ya. Tangan gatel mau main kata Bang Sadam. Buset, Bang Sadam nanti main kah? Wah, admin nanti main kah, panitia kah? Apa ini? Ini lagi turnamen ya teman-teman ya, Emados Mobile Legends. Kita lihat dengan masih ada wave minion yang juga dijalankan. Mencoba menuju di area atas, membawa lagi tentunya sebuah turret mungkin untuk bisa didapatkan. Karena udah tersisa 3 turret, ini satu masalah aja bakal sangat-sangat bisa dimanfaatin ya oleh teman-teman dari tim lawannya nih guys. Jangan sampai ada blunder setipis tisu ya terjadi kalau misalnya pasukan dari tim Doni ingin melakukan kemenangan guys. Wasit pun nggak mau main juga. Anak Gudang emang keren, mereka dominasi, cuman mereka harus tahu ya, ini biasanya kalau udah unggul-unggul begini bisa tiba-tiba blunder ya. Bukan nyumpahin ya guys, bukan nyumpahin, tapi biasanya kadang ada blunder ya. Tergantung sih, blundernya bisa tingkat kecil, tingkat medium, dan juga bisa tingkat fatal guys. Jadi jangan sampai blunder itu bisa terjadi kalau misalnya memang Gudang ingin konsisten dan memenangkan pertandingannya di game kali ini ya. Star Syndrome katanya, Star Syndrome. Enggak Star Syndrome sih, lebih tepatnya mereka coba untuk melakukan berbagai cara, tapi cara-cara yang mereka lakukan mungkin bisa bermasalah ya. Apalagi dengan Lord yang kedua tadi ternyata gagal untuk bisa mereka manfaatkan. Lord ketiga ini akan mencoba untuk mereka ambil. Siapakah yang akan berhasil untuk mengunci Lord yang ketiga kali ini? Nah, gerakan tambahan, betul ya, gerakan-gerakan tambahan itu guys. Jangan sampai terjadi ya teman-teman ya. Namun ini juga bakal dimanfaatin ya, gerakan-gerakan tambahan itu yang bakal mencoba untuk dimaksimalkan untuk pasukan tim lawan jika mereka ingin mencoba untuk mendapatkan kartu kemenangan ya. Dengan posisi dari segi split push yang seperti gagal untuk bisa dilakukan, Raditya menjaga area di sana. Nah, melihat dengan satu buff Vida Strike, ini bakal menangkap langsung seorang Crazy, di mana Pan Fusion seperti gagal untuk bisa terjadi. Ada seorang Gami yang juga mulai datang kali ini, siap memberikan bantuan. Namun Chapstar terlalu jauh, mencoba untuk membantu lagi teman-teman dari tim Gudang di area tengah sana. Implosion berhasil mensegel seorang pemain, namun harus membuat dirinya pun kini juga dalam masalah. Kehilangan cubek darah, 2 bar tersisa. Dengan datangnya juga seorang Raditya kini ke arah tengah, berhasil memberikan kejutan dengan wave minion yang juga dijalankan, membuat Vida Strike pun juga mencari pemain. Milogic harus kehilangan sebuah ultimate-nya langsung, dan gak ada pemain yang berhasil untuk terkena serangan. Tapi setidaknya udah ngasih tahu ya bahwa di area tersebut mungkin udah cukup steril untuk nantinya ada kontes tambahan yang akan dibuka lagi oleh teman-teman dari tim Doni ya. Kita lihat dengan Lord yang kini juga terbuka, masih nganggur Lordnya ya. Belum ada sebuah komit yang dilakukan untuk kedua tim. Tapi kini mulai ada pemain yang mulaikah terlalu jauh, mencoba untuk langsung disegel dengan satu Implosion. Rafle mendapatkan point kill bagi pertama, yang akan membuat dirinya pun mengunci ke arah 2 orang pemain di area depan. Mencoba untuk menjadi kesempatan di mana dirinya mungkin bisa bersinar, karena kita tahu juga Heavy Crossbow bisa sangat-sangat memanfaatkan. Lemparan pun terjadi dan langsung membuat sarang Duki pun terkena eliminasi, dan Milogic bersama ini Looted pun juga berhasil untuk bisa mendapatkan pemain dan harus membuat 2 pemain tersisa. Dan ini dia gerakan tambahan yang gak harusnya dilakukan oleh pasukan dari tim Gudang dan memastikan Lordnya untuk malah didapatkan oleh pasukan dari tim lawan. Ini bencana nih guys, pembalikan keadaan yang mulai terasa. Ini bakal menjadi masalah. Baru dipuji katanya gigi kanan rapi sih guys.
mereka nggak terpancing ya teman-teman ya. Yang terpancing tadi satu orang pemain duluan tuh. Itu yang tadi ngebuka war akhirnya ya. Dan itu yang ngebuat akhirnya Lord yang ketiga ini bakal mulai mencoba untuk diamankan. Berhasil lakukan. Ini Lucet berhasil mengunci karena Lord yang pertama untuk tim dari Doni. Dan ini Lord ketiga ya, yang akan cukup kuat dari segi durability. Harus bisa diwaspadai. Meskipun PR dari tim Doni juga banyak nih ya. Mereka harus bisa dapetin terlebih dahulu ya 3 inner turret yang ada di area tengah, atas, dan juga bawah ya. 3 pavilion akankah jadi sebuah cara yang bisa untuk membuat nanti lebih enak lagi dari segi warnya teman-teman dari tim Doni? Kita akan lihat saja. Lordnya akan mulai masuk. Ada gerakan tambah dari Lord yang akan membuat turret di bagian tengah pun berhasil didapatkan. Vidastrek membuka masalah juga. Gak bisa dekat terlalu mudah. Pasukan tim Gudang pun kini harus berhati-hati, mencoba untuk menghindari mungkin serangan yang bisa membahayakan, tapi malah membuat ada sebuah potion. Momentum dari serang Ri membuat bencana, dan harus ada pemain yang tumbang duluan, di mana serang Rafle pun mencoba mengamunikan Heavy Crossbow-nya. Heavy Crossbow yang mungkin bisa membawa bencana. Sayangnya Ri juga harus ditumbangkan. Vidastrek pun terjadi, tapi mencoba untuk mengejar serang Duki. Meskipun gagal terjadi inisiasi tambahan, namun setidaknya ini udah ngebuat 3 bahkan 4 turret udah berhasil dihancurin oleh teman-teman dari tim Doni ya. Nah ini guys yang tadi sempat kita omongin dan langsung terjadi ternyata ya. Udah 4 tadi, 4 guys. Karena atas, tengah, bawah, sama tengah lagi ya. Di turret terakhir bahkan buset guys, di atas juga harus dihancurin ya. Ini udah bolong-bolong ini, sama seperti puasa kalian kemarin ya. Turret udah pada bolong-bolong sama seperti puasa kalian kemarin. Dan ini bakal ngebuat gold. Ini juga mulai dikuasai ya oleh teman-teman dari tim Doni, yang akan kamu memaksakan mereka untuk bisa mengamankan gamenya kali ini. Dengan masih ada kesempatan sebenarnya untuk pasukan tim Gudang, cuman mereka harus meminimalisir kesalahan mereka ya. Tentunya dengan momen juga yang bisa dibuka oleh seorang Chapster dengan 1 buah Nominant Blast yang bisa terbuka. Shieldnya mencoba untuk mencari pemain dari pasukan tim lawan. Namun sepertinya kini Sundar bolong itu bang. Wah, Sundar bolong serem ya. Sama-sama serem sih guys. Gudang menolak padam katanya, baru bangun tidur. Waduh, ini scrim kah katanya. Ini lagi turnamen teman-teman. Turnamen dari Amados Mobile Legends Championship. Untuk hari ini lagi full turnamen dulu, dan nanti malam aku ada acara guys. Kayaknya nanti bakal dilanjutkan sepertinya untuk turnamennya sama Bang F4 ya. Ya, dengan masih mencoba menjalankan area di bagian tengah, membuat Lordnya kini akankah juga berhasil bisa diamankan langsung untuk pasukan dari teman-teman tim Doni ya. Mereka harus berhati-hati juga sih, karena momentum di Lord ini bisa juga kadang membuat sebuah tim blunder juga nih guys. Apakah mulai ada satu konsil yang terjadi? Mencoba untuk mendekat lebih lagi ke arah Lordnya kali ini. Namun sepertinya pasukan dari tim Doni menunggu lagi, mencari di mana pasukan dari tim Gudang sepertinya memaksakan dari segi war. Dan itu yang ngebuat mereka tadi punya kesempatan ya. Dan kayaknya mencoba untuk mereka lakukan lagi sekarang, meskipun dengan adanya variasi dari seorang Radesa yang kini malah memberikan tekanan ya. Tadi sempat Radesa harus menahan turret di arah top lane untuk gagal dihancurkan, tapi sekarang dia lebih mencoba untuk ngasih pressure juga untuk pasukan tim lawannya. Dengan posisi Lord yang kini mulai mencoba untuk diambil, dan tanpa gangguan ternyata hanya berada di area deket-deket jungler. Pasukan dari tim Gudang harus gagal. Dan Lord yang keempat kini akan mencoba untuk datang langsung. Dan apakah bakal membuat bencana lebih untuk pasukan dari teman-teman tim Gudang? Gudang kalah, barang ditahan lama bang. Jangan dong, jangan lagi. Hehehe. Nanti gimana jualannya loh. Flicker digunakan langsung untuk bisa kabur. CY mencoba untuk menghindari mungkin gerakan-gerakan tambahan yang mungkin bisa membahayakan, tapi lihat serangan kini terbuka di bagian bawah dan adanya serang Gami di sana. Sebenarnya bakal menjadi pengalian perhatian ya.
setidaknya untuk bisa menahan pertarungan, namun malah cukup kuat tadi untuk bisa melakukan satu buah pengambilan. Double kill akan terjadi. Yang mungkin harus dihentikan dengan ada serang Rafle. Rafle harus turun bahkan ke area bawah ya. Dengan Lord yang juga kini sepertinya akan sulit bisa masuk. Wah, ini emang pengalihan perhatian yang menurutku sih cukup ampuh ya. Hilang satu tapi Lord dan Beast-nya ya ada sebuah tambahan yang bakal dihancurkan juga. Rafle dan juga seorang Ri berhasil membantu agar turret tambahan pun kini didapatkan. Implosion berhasil menarik, mencoba mensegel langsung seorang Chefstar untuk langsung terkena eliminasi. Efek crossbow pun juga kini akan berhasil untuk bisa mendapatkan karena pemain seorang ada Valirnya yang tadi harus kehilangan immortality. Seorang Duki hampir saja dalam bencana, namun harus mencoba menambah lagi dari segi darah. Namun hilang juga sebuah immortality seorang Rafle yang kini harus malah membuat dirinya pun terkena tumpangan. Mundur itu menjadi jalan terbaik sih, apalagi dengan darah yang gak terlalu banyak dari 3 pemain yang teman-teman dari tim Doni bawa di sana ya. Kalau misalnya mereka maksain lagi sih itu comeback sih guys buat tim Gudang menurutku ya. Untungnya mereka mundur dulu, mereka tahu di mana posisinya mereka harus mundur dan di mana mereka bisa maksain ya. Lebih bagus mereka coba untuk melakukan sebuah kontes nantinya di arah top lane sana, karena nanti Lord kelima bakal muncul di arah top lane dan ini akan menjadi game yang terlama nih kayaknya ya pada hari ini gak sih guys? Spill item lance boleh. Ini lancenya lebih agak-agak tebel kulihat. Karena mungkin kalau di arah early game mungkin masih ampuh sih guys Lancelot damage ya. Cuma kalau di arah late game lebih mencoba untuk tahan aja gak sih guys? Kalau nantinya kontes, apalagi dengan Puncher dan juga Tonros Phantom Fusion ya. Itu 3 skill yang sebenarnya bisa ngebuat Lancelot bisa masuk ya. Cuman emang kadang terkendala dengan darah yang gak terlalu tebel ya. Dan ini yang mencoba untuk diantisipasi sama si ini Looted ya. Dengan item-item defense. Pantes katanya iya. Lebih mencoba untuk jadi badan kayaknya guys. Agar nantinya kalau ada kontes dia bisa lebih lama ya atau lebih sustain ya di arah Lordnya. Dengan kita lihat juga masih ada antisipasi yang harus dilakukan oleh pasukan dari tim Gudang. Turret di bagian tengah untuk masih bisa dijalankan, tapi dorongan tadi sempat terbuka. Seorang Chefsper kini masih mencoba untuk mencari ya pemain dari pasukan tim lawan, tapi pengambil akar Lordnya kini akan terbuka. Lihat Retribution berhasil terjadi. Ini Looted berhasil mengunci Lord yang ketiga ya untuk pasukan dari tim Doni. Namun sayangnya harus ada beberapa pemain yang hilang. 2 orang member pun harus ditumpangkan. Apakah ini bakal jadi masalah karena waktu respawnnya ini cukup lama ya. Harus mungkin ada pemain yang bisa melakukan platingan ya di arah belakang. Dan harus ada pemain-pemain yang mencoba untuk memasakkan juga dari segi war. Karena Lordnya ini bakal juga perlahan masuk. Dan kalau misalnya nggak dijaga dengan baik di arah awal ya, mungkin akan sangat-sangat juga berbahaya untuk pasukan dari tim Gudang. Lagi dengan ini harus sebuah serangan. Sin memaksakan tembakan hampir saya membawa serang Radesa pun hilang. Dengan masih menunggu 2 orang pemain tambahan dari pasukan tim Doni untuk bisa kembali respon di sana. Ini cukup lama ya. Dan ini yang bakal ngebuat Lordnya kayaknya akan hilang sih. Meskipun kini masih ada teman-teman dari tim Doni yang maksain juga ya, mencoba untuk membuat Lordnya masih bisa masuk ke arah base dan mungkin bisa memberikan impact secara perlahan ya, untuk bisa masuk dan mungkin bisa setidaknya memberikan serangan-serangan tipis-tipis ke arah Lord. Tapi ada pengalihan perhatian yang terjadi, membuat Lordnya pun gak mudah untuk bisa masuk ke arah sebuah base yang ada di arah dalam. Tapi dengan pasang serangan, apakah berhasil dimanfaatkan base yang bakal terbuka? Namun malah membuat pasukan dari tim Doni pun kini mendapatkan kemenangan langsung ke arah endgame-nya. Wah, pasang serangan ternyata bisa dimanfaatin ya dengan 3 orang pemain ya. Mungkin dari segi durability sih yang jadi kendala tersebut, karena 3 pemain tersebut cukup TB juga ya untuk bisa maksain ke arah base dan mereka all-in langsung. Meskipun itu juga cukup sebenarnya resikonya besar juga sih, tapi is okay dan worth it banget akhirnya untuk bisa ngancurin ke arah base yang ada di area dalam sana guys. Gelo sih guys. Pancenya emang sengaja sih ini ya. Dia tahu sih, dia bisa ngebaca sih guys permainan teman-teman ya. Karena kalau misalnya enggak, dia bakal fokus ke arah damage terus ya. Dan mungkin akan sulit bisa bertahan ya. Gimana Mas Mario? Gacor guys, F4 menang lagi bro.
FVP-nya dari Milogic yang kini berhasil sangat baik dari segi permainan. Radesa, Rafle dan juga Ri saling mencoba untuk berdiri sama, dan memang Irtel kalau di arah late game emang udah cukup kuat sih dari segi damage. Dan MVP dari tim lawan juga terjadi karena Duki dengan 2 emas lain, ada Sin dan juga serang Gami ya dengan 2 silver dari seorang Casper dan juga Crazy Killer ya. Dengan 20 poin kill berbeda 18 pick off, durasi pertandingannya 29 menit. Ini game yang cukup lama. Cuman emang cukup seru ya dari kedua tim yang memang saling mencoba untuk bersaing guys. Oke.